Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer untuk tenaga teknis, ini perlu Anda mengetahui dan memahami di mana seleksi P3K Tenaga Teknis 2022 dilakukan secara terbuka. Apa yang dimaksud dengan seleksi secara terbuka? Mari kita lanjutkan. Tahun 2022, jumlah P3K Tenaga Teknis akan direkrut sebanyak 27.608 formasi. Ini yang diperebutkan oleh tenaga-tenaga honorer, tenaga-tenaga teknis lainnya. Sesuai penjelasan Bapak Suharmen, Deputi Sistem Informasi dan Komunikasi BKN, menyampaikan seleksi P3K Teknis 2022 dilaksanakan dengan mekanisme seleksi terbuka. Sedangkan P3K Guru dan P3K Kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme seleksi tertutup. Apa itu mekanisme seleksi terbuka? Apa itu mekanisme seleksi tertutup? Mekanisme seleksi terbuka adalah mekanisme perekrutan P3K yang dilaksanakan secara terbuka bagi pelamar umum. Artinya ini, siapa saja bisa melamar. Bisa yang bekerja dari swasta, bisa bekerja yang di instansi pemerintah. Jadi tidak hanya harus honorer, tetapi siapa saja pun. Yang penting dia berpengalaman kerja dan dibuktikan dengan surat keterangan. Itu tertuang di Keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022. Itu yang dikatakan dengan seleksi terbuka. Artinya semakin tinggi persaingan dalam merebut P3K Teknis 2022. Semakin sulit masuk ke P3K Teknis 2022. Yang dimaksud dengan mekanisme seleksi tertutup adalah mekanisme perekrutan P3K yang diperuntukkan bagi non-ASN atau tenaga honorer yang datanya sudah ada di Kemendikbudristek. Ini untuk guru ya. Yang datanya sudah ada di Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Itu ada istilahnya di situ, Sistem Informasi SDM Kesehatan. Juga yang sudah ada datanya di BKN. Kalau tidak ada datanya di Kemdikbud, di Kemenkes, di BKN, maka tidak bisa melamar di P3K yang seleksi tertutup. Berarti hanya honorer yang berkesempatan di sana. Sementara dari luar tidak diperkenankan. Maka untuk merebut P3K di Kemdikbud dengan Kemenkes sangat terbuka lebar. Sangat terbuka untuk lulus. Pelamar P3K tenaga teknis itu harus orang-orang yang memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja seperti apa? Pengalaman paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Perhatikan baik-baik ini. Pemula, terampil, ahli pertama. Nanti akan kita bahas. Kedua, paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda. Ahli muda itu rata-rata S1. Terampil saja itu sudah diploma 3. Ahli pertama itu sudah harus S1. Hanya pemula yang kemungkinan bisa tamatan SMA ataupun SMK. Tapi kita lihat dulu. Ketiga,
harus memiliki pengalaman paling singkat 5 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dengan jenjang ahli madya. Oh, ahli madya lagi semakin tinggi lagi pendidikannya. Saya melihat teman-temannya di pengumuman SSCASN yang dilakukan oleh instansi-instansi, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Saya lihat di situ untuk P3K teknis pendidikan minimal D3. Mari kita baca dan perhatikan lampiran keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022. Ada 30 jabatan dan 4-5 jenjang. Ahli madya itu jenjang, terampil itu jenjang. Rata-rata jenjang yang diterima adalah ahli pertama, asisten ahli, lektor, terampil. Hanya sedikit untuk jenjang pemula. Jenjang pemula itu pendidikannya bisa SLA, SMK, SMA bisa. Tetapi di sini dibuat harus memiliki sertifikat. Inilah jenjang pemula yang diterima melamar di P3K Tenaga Teknis 2022. 1. Pranata pencarian dan pertolongan. Dia harus memiliki sertifikat renang dan underwater. Oh, apakah ada di kantoran ini? Apakah ada di sekolahan ini? Saya pikir tidak ada. Kedua, penguji kendaraan bermotor memiliki sertifikat dari Direktorat Perhubungan Darat. Ketiga, pengawas keselamatan pelayaran memiliki sertifikat Basic Safety Training dari Dirjen Perhubungan Laut. 4. Pemadam kebakaran memiliki sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran dari Kemendagri. Tidak ada yang bersertifikat pemadam kebakaran dari Kemendagri yang ada di daerah-daerah. Berarti peluangnya sangat tipis sekali untuk honorer daerah. Apa artinya teman-teman? Pertama, lebih banyak tenaga non-ASN honorer yang masuk di pendataan non-ASN BKN tidak bisa ikut seleksi P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Harapan teman-teman itu tadinya ketika masuk di pendataan non-ASN BKN, harapannya mereka bisa ikut seleksi. Ternyata sangat banyak yang tidak bisa ikut. Kedua, tenaga honorer non-S1 yang sudah berpengalaman kerja 5-20 tahun tidak terakomodir di seleksi P3K tahun 2022. Karena tadi jelas syarat-syaratnya tidak terakomodir walaupun pengabdiannya 20 tahun tidak terakomodir. Ketiga, semakin membuat kegelisahan bagi tenaga honorer karena harapannya menjadi ASN tidak terwujud. Saya percaya teman-teman honorer itu akan mengiyakan apa yang saya sampaikan ini. Tetapi tetap kita berharap bagaimana pemerintah bisa merekrut teman-teman tenaga honorer. Paling tidak teman-teman tenaga honorer yang sudah masuk di pendataan non-ASN BKN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.